Tidak Bhinneka bukan Indonesia. Keberagaman bukan untuk diseragamkan. Pernah dengar cerita tentang skandal Dreyfus? Ini cerita nyata tentang seorang tentara Perancis yang diajukan ke pengadilan militer. Ia dinyatakan bersalah dengan tuduhan telah menjual rahasia militer negaranya ke pihak Jerman. Dan itu semata-mata karena ditemukan surat yang tersobek-sobek di keranjang sampah dan tulisannya mirip tulisan tangan Dreyfus. Segala bukti ketidakterlibatannya, termasuk tentang kecerdasannya, justru dibalikkan sebagai penguat untuk menyudutkan Dreyfus. Pokoknya Dreyfus salah. Kendati ia tak pernah punya rekam jejak tentang kejahatan tersebut, tidak pernah punya rekam jejak tercela. Pokoknya Dreyfus salah. Di akhir cerita kita tahu Dreyfus tidak bersalah. Dan kemudian dilepas setelah 11 tahun menjalani hukumannya. Setelah 11 tahun berselang. Bias konfirmasi, motivated reasoning seperti ini, menurut amatan saya telah terjadi di banyak tempat, tak terkecuali di sini. Persoalan setuju dan tidak setuju bukan karena benar dan salah. Bukan karena benar dan salah. Tapi karena dia teman separpol atau bukan. Dia teman kita atau lawan. Dia kita atau lian. Saya mencoba untuk berusaha menanamkan prasangka baik bahwa orang-orang muda yang ada di depan mataku hari ini, baik dalam tatap muka langsung maupun saat menonton mereka di layar kaca, adalah orang-orang baik. Bukanlah orang-orang yang mudah terjebak dalam kesesatan berpikir yang bisa melahirkan Dreyfus lain sebagai korban. Apalagi dalam pernyataan-pernyataannya di ruang publik, para pendatang baru ini dalam perpolitikan negeri, pendatang-pendatang baru dalam perpolitikan negeri kita kerap dengan lantang mengatakan seperti ini. Kami hadir untuk membawa nafas baru, membela dan memperjuangkan kebenaran, meski harus disebut kaset rusak dan bersitegang dengan senior di partai. Kami akan tetap menegakkan kebenaran meski harus disebut sebagai kaset rusak dan harus bersitegang dengan senior di partai kami. Luar biasa kan? Dan saya berpraduga baik tentang hal tersebut. Karenanya kau ambil saripati pernyataan yang sangat kudukung itu, bahwasanya para politisi muda kita memiliki kerendahan hati. Memang kita punya keyakinan tertentu tentang segala hal, entah itu politik, sikap keagamaan, aliran pemikiran, dan lain-lain. Tetapi dengarkan juga dengan sepenuh empati pendapat-pendapat yang berlawanan dengan kita. Jangan sungkan mengakui dan meminta maaf jika salah. Dan sebaliknya, jangan takut disebut kaset rusak kalau tak sesuai hati nurani. Meski itu dengan atau terhadap teman seperahu, teman sesampan, teman separpol. Tertitipkanlah satu pesan dari saya untuk politisi-politisi muda, anak-anak muda, pemilik masa depan bangsa, bonus-bonus demografi. Lihatlah dunia dengan mata hati sejernih-jernihnya. Karena setuju tidak setuju bukan semata sekubu atau tidak sekubu. Mudahkah mewujudkan pesan seperti ini? Harus kuakui tidak. Karena sejak lama kita sudah diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lebih mudah mengubah gunung menjadi debu daripada menanamkan cinta di hati yang penuh kebencian. Sebagaimana betapa sulitnya terus berpihak dan membela hati nurani,
membela hati nurani rakyat, sementara satu kaki kita terikat di tiang parpol tertentu. Dan pragmatisme menjadi begitu seksi sebagai pegangan pelampung keselamatan. Berpihak pada kebenaran pasti punya risiko. Pasti punya risiko. Tetapi alangkah indahnya jika kita mau sejenak menyimak pesan intelektual muda Suhoki yang wafat di usia muda, di usia 27 tahun. Tetapi namanya abadi dalam ingatan. Sebagai anak muda, Gi mengingatkan kita. Saya memutuskan akan bertahan dengan prinsip-prinsip saya. Lebih baik diasingkan daripada menyerah terhadap kemunafikan. Toh, elang memang terbang sendiri. Sanggupkah kalian, wahai politisi-politisi muda negeri ini? Sampai ketemu di Notulen Kang Maman berikutnya.